Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Sunan Gunung Jati memiliki seorang murid yang sangat sakti, yaitu Nyai Mas Gandasari. Untuk menguji kesaktiannya, Nyai Mas Gandasari tanpa sepengetahuan Sunan Gunung Jati mengadakan satu sayembara. Nyai Mas Gandasari yang merupakan murid perempuan Sunan Gunung Jati itu berjanji akan menikah dengan orang yang bisa mengalahkan kesaktiannya. Mendengar sayembara yang diadakan Nyai Mas Gandasari, seluruh pendekar berkumpul untuk bisa mengikuti sayembara itu. Mereka berlomba mengalahkan Nyai Mas Gandasari yang cantik jelita untuk dipersunting. Satu demi satu para pendekar maju untuk mencoba mengalahkan kehebatan Nyai Mas Gandasari. Namun dari sekian banyak pendekar belum ada yang mampu menaklukkan kehebatan Nyai Mas Gandasari. Dari tempat yang jauh Sunan Gunung Jati melihat sayembara yang diadakan murid perempuannya. Dan pada saat itu juga muncul seorang yang berambut panjang, rambutnya hingga mencapai tanah. Terlihat orang ini memiliki kesaktian yang tinggi, dia adalah Syekh Magelung Sakti. Tanpa sengaja Syekh Magelung Sakti melewati tempat itu, ia hendak mencari seorang guru yang bisa mengajarinya tentang tarekat yang tiada lain adalah Sunan Gunung Jati. Ketika Syekh Magelung Sakti sedang melihat sayembara yang sedang berlangsung dengan begitu sengitnya pertarungan antara Nyai Mas Gandasari dengan seorang pendekar. Tanpa disadari Syekh Magelung Sakti, rambut panjangnya dipotong oleh Sunan Gunung Jati dengan kedua jarinya. Seketika itu juga Sunan Gunung Jati pergi tanpa disadari Syekh Magelung Sakti. Sadar bahwa orang di sampingnya sudah tidak ada lagi di tempat, Syekh Magelung Sakti kaget ketika melihat rambutnya berserakan di tanah. Rupanya orang yang selama ini dia cari sudah ditemukannya. Namun kemana Sunan Gunung Jati pergi? Syekh Magelung Sakti kemudian mendekat ke arena sayembara, dan mencoba kemampuan Nyai Mas Gandasari. Memiliki olah kanuragan dan juga kesaktian yang luar biasa, dalam beberapa jurus saja Nyai Mas Gandasari mulai tertekan oleh Syekh Magelung Sakti. Nyai Mas Gandasari pun berlari, dan dikejar oleh Syekh Magelung Sakti. Nyai Mas Gandasari akhirnya berlindung di belakang gurunya Sunan Gunung Jati yang saat itu berdiri di tengah jalan. Menyadari kalau yang dikejar berlindung di belakang Sunan Gunung Jati, Syekh Magelung pun langsung bersimpuh menghaturkan hormat. Karena Sunan Gunung Jati orang yang selama ini dicari Syekh Magelung. Karena tahu bahwa Sunan Gunung Jatilah yang sudah memotong rambutnya. Sunan Gunung Jati pun menceritakan kalau muridnya Nyai Mas Gandasari sedang menjajal ilmunya. Ia juga memperingatkan Nyai Mas Gandasari untuk tidak sombong dengan apa yang dimiliki. Namun Nyai Mas Gandasari menyampaikan kepada gurunya Sunan Gunung Jati bahwa dia akan menepati janjinya untuk menikah dengan orang yang telah mengalahkannya. Nyai Mas Gandasari ketika tumbuh dewasa menjadi murid Sunan Gunung Jati sekaligus menjadi Panglima Perang Kesultanan Cirebon. Nyai Mas Gandasari adalah salah satu murid Sunan Gunung Jati yang sangat sakti. Salah satu murid Sunan Gunung Jati, Nyai Mas Gandasari memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa sehingga dipercaya menjadi Panglima Perang Kesultanan Cirebon. Sejarah tentang asal-usul dari Nyai Mas Gandasari murid Sunan Gunung Jati ini sangat dramatis. Tokoh Nyai Mas Gandasari di kemudian hari menjadi terkenal karena dia merupakan Panglima Perang Kesultanan Cirebon, dan menjadi satu-satunya kalangan wanita yang menjadi Panglima Peperangan. Bukan hanya itu saja, Nyai Mas Gandasari juga menjadi cikal bakal berdirinya Desa Panguragan, Cirebon. Nyai Mas Gandasari sudah menjadi piatu sejak bayi, bahkan ibunya meninggal saat dia belum diberi nama. Kisah Nyai Mas Gandasari berawal dari perjalanan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Mas Rara Santang untuk pergi menunaikan ibadah haji. Singkat cerita Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Mas Rara Santang berhasil sampai ke Mekah dan menunaikan ibadah haji. Namun Pangeran Walang Sungsang harus berpisah dengan adiknya Nyai Mas Rara Santang,
karena Nyi Mas Rara Santang menikah dengan penguasa Mesir saat itu. Pangeran Walang Sungsang akhirnya pulang tanpa sang adik Nyi Mas Rara Santang. Di tengah perjalanan sebelum sampai ke Cirebon, Pangeran Walang Sungsang mampir di Kerajaan Pasai. Saat Pangeran Walang Sungsang berada di Pasai, Kerajaan Pasai tengah dilanda wabah penyakit yang mematikan. Bukan hanya rakyatnya yang terkena wabah penyakit tersebut, bahkan raja dan juga permaisurinya terkena wabah itu. Pangeran Walang Sungsang yang memiliki kemampuan lebih dalam ilmu pengobatan, akhirnya ikut membantu untuk membuatkan obat wabah tersebut. Hingga beberapa rakyat berhasil selamat dari wabah penyakit yang mematikan itu. Bahkan Raja Pasai bisa kembali pulih karena berhasil diobati oleh Pangeran Walang Sungsang. Namun naas bagi permaisuri sang raja, yang saat itu sedang hamil 9 bulan, tidak berhasil diselamatkan oleh Pangeran Walang Sungsang. Tetapi bayi yang ada dalam kandungan sang permaisuri Raja Pasai beruntung bisa diselamatkan. Bayi itulah yang kelak dikenal dengan nama Nyi Mas Gandasari. Nyi Mas Gandasari kecil yang ditinggal wafat ibunya itu selalu menangis, namun anehnya ketika ditimang Pangeran Walang Sungsang bayi ini akan terdiam. Raja Pasai akhirnya mempercayakan bayi Nyi Mas Gandasari kepada Pangeran Walang Sungsang. Nyi Mas Gandasari diserahkan untuk dididik dan dibesarkan Pangeran Walang Sungsang. Bukan hanya itu, Raja Pasai mempercayai Pangeran Walang Sungsang, karena dia tahu kalau sang pangeran adalah seorang putra raja. Akhirnya bayi Nyi Mas Gandasari dibawa pulang ke Cirebon oleh Pangeran Walang Sungsang. Nyi Mas Gandasari ketika tumbuh dewasa menjadi murid Sunan Gunung Jati sekaligus menjadi Panglima Perang Kesultanan Cirebon. Kisah Nyi Mas Gandasari terdapat pada Babat Cirebon Hidi, Babat Tanah Sunda dan Carup Kanda. Sedangkan Carita Purwaka Caruban Nagari hanya mengisahkan Nyi Mas Gandasari sayembara dengan Syekh Magelung Sakti. Dalam ketiga babat di atas disebutkan bahwa Nyi Mas Gandasari adalah wanita sakti mandraguna, parasnya begitu cantik dan tubuhnya memiliki wangi yang abadi. Selanjutnya, kisah perang Raja Galuh dengan Cirebon banyak diceritakan dalam naskah-naskah kuno seperti Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon, Babat Cirebon Hadi dan Carup Kanda. Namun dalam tradisi lisan juga sering diceritakan, ceritanya tidak jauh berbeda. Tradisi lisan kini berkembang menjadi tradisi masyarakat Cirebon. Peperangan ini dimulai dengan ketidakterimaan Prabu Cakraningrat dari Galuh yang menganggap Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati telah menyalahi aturan soal upeti. Ditulis oleh Dadan Wildan dalam buku Sunan Gunung Jati, akibat dari sikap tersebut, Prabu Cakraningrat menyuruh Arya Kiban dan pasukannya untuk menyerbu Cirebon. Namun naas, Arya Kiban setibanya di perbatasan negeri dirinya kebingungan arah karena terkena ilmu Oyot Mingmang yang dilakukan oleh Pangeran Dipati Awangga. Dalam kebingungan tersebut Arya Kiban disergap oleh Dipati Awangga, pertarungan pun tak terelakkan lagi, ilmu kanuragan yang dimiliki oleh keduanya dikerahkan semuanya. Namun sayang Arya Kiban dan hulu balangnya dapat dikalahkan oleh Dipati Awangga, pasukan Arya Kiban kembali ke kerajaan Galuh dengan membawa kekalahan. Sedangkan Dipati Awangga ke Cirebon melaporkan kejadian tersebut kepada Sunan Gunung Jati. Mendengar hal itu Sunan Gunung Jati langsung mengumpulkan para gegeden dan Nyi Mas Gandasari. Nyi Mas Gandasari diperintahkan untuk memimpin gegeden guna menghalau serangan susulan dari kerajaan Galuh. Benar saja, Nyi Mas Gandasari mendapat laporan dari Ki Gede Bungko bahwa pasukan Galuh yang dipimpin Demang Dipasara sudah sampai di Padukuhan Bobos. Nyi Mas Gandasari, gegeden dan pasukan langsung menuju ke sana dan terjadilah perang besar di Bobos antara Galuh dan Cirebon. Sayangnya Nyi Mas Gandasari tidak dapat mengalahkan Demang Dipasara sampai ia terpaksa harus mundur untuk menyusun kekuatan baru. Sedangkan Demang Dipasara terus berjalan menuju Padukuhan Sumber. Di sana Syekh Magelung Sakti yang sudah mendapat perintah dari Sunan Gunung Jati pun melawan Demang Dipasara. Begitu juga dengan Nyi Mas Gandasari yang sudah siap dengan strategi dan kekuatannya ikut tempur melawan Wadidaya Galuh. Membalas kekalahannya di Bobos.
Peperangan di Sumber begitu hebat dan dahsyat mengakibatkan Demang di Pasara kepalanya terpisah dari badannya oleh Nyi Mas Gandasari. Wadiabala Galuh yang melihat itu kabur tunggang langgang menuju kerajaan Galuh. Sedangkan Nyi Mas Gandasari para gegeden menuju Cirebon yang didampingi Syekh Magelung Sakti. Demikianlah kisah Nyi Mas Gandasari yang sakti mandraguna. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.